Oke, selamat malam semuanya. Selamat Malam, malam. Pak. Malam, Pak. Oke, malam ini kita akan bahas bareng-bareng. Jadi ada salah satu klien dari pabrik sepatu. Dia menginginkan seorang senior auditor yang berpengalaman dan bersedia ditempatkan di manapun pabrik ini membutuhkan. Jadi ada atasannya dinas ke Maluku, dia ke Maluku, dia dinas ke Aceh, dia ke Aceh, seperti itu. Nah, kita akan bahas mulai dari kriterianya yang cocok gimana, kemudian strategi rekrutmen, kemudian bagaimana proses tesnya, nanti bagaimana proses seleksinya, dan yang terakhir nanti onboardingnya gimana. Saya memiliki beberapa kriteria untuk kandidat kita. Yang pertama, kandidat memiliki background pendidikan minimal S1 jurusan ekonomi dan memiliki pengalaman minimal 8 tahun di posisi sebelumnya yang terkait. Selain itu, kandidat lebih diutamakan untuk berjenis kelamin laki-laki, mengingat posisi senior auditor ini akan dibutuhkan bekerja secara dinas sesuai dengan lokasi dan kebutuhan pabrik yang akan diaudit. Juga kandidat harus mampu bekerja di kanan. Saya sependapat dengan yang sudah diucapkan. Kemudian kalau untuk strateginya kira-kira bagaimana ya yang baik dan tepat? Menurut saya Pak Jonathan, strategi rekrutmen kita bisa informasikan lowongan pekerjaan untuk senior auditor ini di sosial media kita, Pak. Saya rasa LinkedIn juga bisa kita pergunakan ya, karena LinkedIn profesional yang oke, kompeten, biasanya banyak yang memakai LinkedIn ini, Pak. Kemudian yang berikutnya juga bisa Pak kita informasikan melalui website yang ada di perusahaan kita, Pak. Mungkin itu dari saya. Ya, memang belakangan ini platform digital ini selalu jadi pilihan utama dalam mencari kandidat, apalagi untuk posisi-posisi strategis seperti ini. Nah, kalau untuk proses seleksinya, saya pun juga punya usul, teman-teman. Yang pertama kita lakukan itu pasti ada psikotes dan interview dulu. Itu sebagai data pendukungnya. PPT-nya Pak, tolong. Nah, kemudian yang pertama akan saya adakan fokus group discussion, di mana kita akan ajak mereka untuk ajak seluruh kandidat untuk berdiskusi tentang permasalahan apa saja yang biasa ditemui dalam audit di lingkungan pabrik yang dalam hal ini 3 shift ya, jadi 24 jam jalan terus. Kemudian studi kasus ini penting untuk kita tahu bagaimana pola pikir mereka. Dalam hal ini saya akan memberikan studi kasus tentang penggunaan alat berat yang ada di gudang bahan baku dan di gudang batu bara contohnya. Bagaimana ada selisih 20% solar di gudang bahan baku itu lebih hemat, padahal jam kerjanya sama, alatnya sama, jenisnya sama. Kira-kira apa masalahnya di sana? Di mana dia bisa menemukan celahnya? Kemudian baru nantinya akan ada technical test yang akan diadakan oleh usernya langsung, dari atasannya langsung. Baru setelah itu dikata semuanya lolos dan semuanya tepat, akan diadakan medical check up. Nah, technical test, psikotes, interview ini nantinya akan digunakan sebagai data pendukung. Karena apa? Karena yang kita cari itu orang yang experience, teman-teman, sehingga lebih diutamakan skill-skillnya. Begitu. Untuk proses onboardingnya sendiri, seperti yang kita ketahui, tadi kita sudah ada kriteria di mana posisi tersebut minimal memiliki 8 tahun pengalaman di bidang senior auditor. Nah, pengalaman 8 tahun ini yang tergolong sudah cukup lama ya, jadi bisa dibilang bahwa orang ini sudah memiliki kapabilitas untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, sehingga kita hanya perlu melakukan coaching dan learning by doing, di mana hanya perlu diberi pengenalan perihal visi dan misi perusahaan dan nilai-nilai yang dianut di dalam perusahaan, sehingga karyawan dapat melakukan tugasnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Ya, saya sependapat kalau orang experience itu nggak perlu banyak-banyak di training apa-apalah. Oke, saya rasa itu cukup untuk nantinya kita sampaikan ke klien kita. Itu saja untuk percakapan kita hari ini. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Baik Pak, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam.